Shalom Impact Generation semuanya yang di rumah, selamat datang di Impact on Air episode yang keempat. Dan hari ini aku kedatangan Ketua Youth kita di tempat ini untuk nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini. Shalom semuanya. Ya, Reza Huseno, perkenalan dulu dong. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Nama saya Reza, saya umurnya 21 tahun. Iya, jadi Reza Huseno, nama panjangnya memang Reza Huseno. Enggak. jadi nama aku tuh sebenarnya Reza aja. Reza aja. Jadi Reza baik. Jadi Reza baik. Reza aja. Jadi Reza aja atau Reza baik namanya? Enggak, Reza. Oh, Jadi iya. Husenonya itu sebenarnya dulu kan aku kan suka nyanyi kan. Sekarang enggak. Sekarang juga. Nah, jadi aku tuh suka nyanyi cover lagu kan. Cover lagu itu dulu juara Indonesian Idol tuh. Husein. Kamu cover lagu sampai juara Indonesian Idol. Enggak, maksudnya Gimana ceritanya? jadi dulu kan itu tuh apa nama tuh ada pemenang Indonesian Idol namanya Husein. Nah, aku tuh sering cover lagu dia. Jadi teman aku tuh Husein. Jadi tapi Huseinnya itu bukan Husein, Huseno. Huseno, aku kan Jawa kan, Huseno gitu. Jadi panggil Reza Huseno. Oh, jadi gitu. Supaya jadi beneran dipakai supaya ikutan tenar atau supaya keren aja? Enggak. Jadi ya udah terbiasa kan, mungkin mereka kenalnya sama Husenonya kan daripada Rezanya. Jadi ya udahlah Reza Huseno. Kan kalau kita bikin akun Facebook itu kan nggak bisa satu nama kan? Iya. Jadi dua nama, jadi aku pakai apa ya? Reza, masa Reza. Jadi aku pakai namanya Husein, jadi Huseno, jadi Reza Huseno. Dan kebawa sampai sekarang Reza. Sampai sekarang. Huseno. Tapi di KTP aku Reza. Oh, di KTP Reza. Gitu. Oke, nah Reza ini buat yang nggak tahu itu ketua youth di tempat ini. Puji Tuhan. Gimana ceritanya nih bisa jadi ketua youth, dipercayakan sebagai ketua youth, ceritanya gimana? Aku juga nggak tahu ya kenapa bisa dipilih beneran. Aku nggak tahu, tapi yang aku tahu itu semua ada rencana Tuhan sih. Jadi kalau kita dipilih itu ya mau nggak mau kan. Jadi Tuhan itu udah kasih kepercayaan buat kita. Jadi kita ya jalanin aja tugas dan tanggung jawab kita sebagai ketua youth. Kalau aku putar ke belakang lagi, kamu sebelumnya aktif pelayanan? Sebelumnya aku tuh bukan Kristen ya. Teman-teman aku bukan Kristen, jadi dulunya aku tuh non Kristen. Ya adalah agama seberang, pasti teman-teman tahu. Nah, kenapa aku bisa Kristen? Ya itulah ya, panggilan Tuhan. Tuhan udah pilih kita, bukan kita yang milih Tuhan kan. Nah, jadi aku kenal Tuhan itu ketika aku SMP. Oh, SMP baru. Baru mau naik SD, SMP gitu. Dari pertengahan itulah pokoknya kan. Jadi aku tuh mulai ke gereja bareng mama papa saya kan. Nah, ke gereja, tapi bukan di gereja di sini. Ada di, saya tidak perlu sebutkan ya teman-teman ya. Yang penting saya gereja kan. Nah, saya kenal Tuhan, diajak hamba Tuhan. Nah, gitu. Jadi yang saya masih ingat sih itu mamanya Marcel sama Ko Michael yang kamera tuh di belakang tuh. Nah, itu ngajakin saya youth. Pertama kali saya datang ke youth. Saya sangat terberkati dari SMP udah ikut youth ya. Dulu nggak ada teens. Belum ada teens ya. Belum ada teens. Jadi sekarang itu udah ada teens kan. Nah, kalau dulu belum ada. Jadi saya ikut youth itu udah dari SMP sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Apa tuh? Itunya artinya kamu udah ikut gabung ke youth itu udah berapa tahun? Waduh, udah lama ya. Kayaknya udah lama. 7-8 tahun. Ya, sekitar segitulah. Lebih. Aku udah dari SMP pokoknya, kelas SMP itu. SMP kamu umur berapa? Berapa ya? Masa enggak 13 tahun, 12 tahun ya. 8 tahun dong artinya. 9 tahun tambah tahun ini ya. Wah, luar biasa banget. Itu memang waktu ikut youth itu udah langsung aktif pelayanan kah atau gimana? Pertama kali ikut youth saya tuh bandel banget. Kak Yunita yang nonton ini pasti tahu. Kalau setiap kali Kak Yunita khotbah kemarin itu ya, kemarin bintang tamunya Kak Yunita. Nah, itu ketua youth kita dulu. Nah, ketika dia khotbah, saya kerjanya main HP. Dia khotbah, maafin aku Kak Yunita. Gak bisa jadi contoh. Iya, aku dulu bandel banget tuh. Jadi waktu itu ikut youth kan pertama kali. Terus aku denger kan
mulai aktif pelayanan di Mimbar. Nah itu gimana ceritanya bisa pelayanan di Mimbar? Pertama sih dulu sekolah minggu ya. Aku dulu sekolah minggu ikut-ikutan. SMP tuh sekolah minggu. Sekolah minggu terus dipercayakan jadi asisten kan. Jadi asisten. Terus kayak ditawarin sama Bang Tata. Reza ini kan suka nyanyi kan. Kayak dia tuh Bang Tata tuh tahu talenta saya kayak gitu kan. Bang Tata nih langsung kayak, kamu nanti singer ya di Youth. Wih, saya seneng banget tuh. Pertama kali loh singer di Youth kan. Ya udah, oke Bang, siap Bang. Nah, terus berjalannya waktu baru diutus ke Bakip. Dulu kan ada ibadah misi ya dulu ya. Ibadah misi, ibadah ketiga gitu. Dari situ mulai pelayanan sih sampai ke ibadah raya juga. Nah ini kan kalau orang tahu, yang orang kenal kan di channel YouTube-nya Impact Generation Bangka itu rata-rata wajah kamu itu menghiasi channel Impact Generation Bangka. Album-albumnya I'm Worship gitu kan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah tapi kemarin itu aku pernah dengar ada satu. Nah kita kan kenalnya belum lama nih. Jadi aku nggak tahu nih kisah kamu yang lama-lama ini gimana. Jadi ada yang ngomong, wah gila, maksudnya Reza ini luar biasa banget ya, nggak nyangka gitu bisa sampai sekarang gitu. Emang jadi aku tuh bingung, emang dulu Reza tuh gimana? Nah daripada aku berspekulasi, coba ceritain dulu dong Reza itu gimana sampai orang tuh heran Reza bisa kayak sekarang gini, gimana? Mungkin karena dulu saya belum kenal Tuhan ya. Jadi pas waktu SMP itu kan saya baru kenal Tuhan kan. Itu pun nggak langsung plok Reza harus berubah kan. Jadi seiring berjalannya waktu saya berubah gitu kan. Mungkin teman-teman yang masih SMP satu sekolah sama saya mungkin tahu kan Reza itu gimana kan. Suka nyanyi. Suka nyanyi, suka usil sama temen. Usil yang gimana? Usil kan relatif ya, banyak usil. Pokoknya usil nyebelin lah. Kadang sekarang enggak memangnya? Enggak. Yakin. Puji Tuhan. Jadi saya enggak langsung vlog. Saya kan bukan Kristen awalnya kan. Jadi apa namanya tuh SMP saya baru kenal Tuhan, tapi saya masih bandel. Saya masih kayak tadi tuh Kak Jojo khotbah, saya nggak mau dengerin, saya main HP. Itulah saya kebandelan saya kan. Kebandelan saya main HP. Ya Tuhan Yesus. Yang buat teman-teman ampunin saya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya khotbah mungkin ya. Mungkin saya khotbah ada yang teman-teman main HP gimana ya? Nanti aku yang main HP. Enggak sih, cuman kayak gini. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, 1 SMP kelas 3 SMP. Nah, itu tuh masih kayak bandel-bandelan, kita tau lah ABG gitu kan. Kayak misalnya suka sama si A, suka si sama B. Oh, playboy. Enggak juga. Enggak, pasti ada suka-suka lah kan. Iya. Saking cinta kita monyetnya gitu. Cinta monyet. Iya. Monkey love. Monkey love. Enggak sih. Jadi tahulah kita pernah nakal ya teman-teman. Pernah nakal kan? Jadi pernah nakal. Tapi saya bersyukurnya kayak gini. Di dalam komunitas yang luar biasa, kayak saya bisa ikut youth ya. Mungkin dulu saya bandel. Terus seiring berjalannya waktu saya mengikuti youth, saya bertumbuh di gereja ini, saya mengikuti pelayanan. Di situ kita udah punya kayak tanggung jawab gitu kan. Nah, dari tanggung jawab itu kita harus berubah. Kita nggak cuman harus bandel terus kan. Kita kan misalnya kayak gini, kita kan udah dipercayakan menjadi singer. Nggak lucu kan misalnya ada orang di luar sana, loh itu kan singer, itu kan pelayanan di atas mimbar pula kan. Di atas mimbar kok tingkah lakunya kayak gitu. Nah dari situ kita kayak kalau kita udah punya tanggung jawab, kita pasti tahu deh maksudnya tingkah laku kita, cara perbuatan kita kayak gimana. Karena kita kan mulai bukan bilang di lirik ya, maksudnya karena kita di depan kita lumayan disorot gitu kan. Bener. Jadi kita harus jadi contoh. Bener banget. Luar biasa banget. Nah ini aku pernah dengar kamu tuh kemarin proskuneo ya. Nah itu gimana ceritanya tuh bisa ke situ tuh? Aku tuh sebenarnya kalau proskuneo itu sebenarnya gimana ya? Pertama kali yang kenalin aku itu Mas Iwan, ketua KPA kita. Buat temen-temen yang nggak tahu, coba dijelasin dulu proskuneo itu apa sih, gimana sih? Proskuneo itu School Prayer and Worship. Jadi sekolah gitu ya? Dia itu kayak sekolah, tapi di sekolah itu tuh kayak beda banget deh.
kayak dia itu bukan sekedar sekolah, bukan kayak praktek gitu, bukan. Maksudnya gimana ya, itu tuh komplit banget, kayak kita tuh gaya hidup kita itu udah diubah, udah dilatih. Kayak kita tuh bukan cuman bukan cuman sekolah aja ya. Kalau sekolah itu kan kayak ya udah kita sekolah, kita belajar, kita dapat ilmu kan. Nah, kalau di sana kita belajar, gaya hidup kita juga diubahkan, kayak karakter gitu. juga Karakter dirubah. juga. Karena di sana kalau nggak salah ya, kalau setahu saya masih ingat ya. Itu yang pertama tuh visi misinya tuh intimacy, karakter and skill. Coba dijelasin dulu. Jadi kita tuh harus intimacy dulu sama Tuhan. Kita harus bangun hubungan dulu sama Tuhan. Kita juga harus ubah karakter kita nih. Kita ubahkan karakter kita. Kalau kita udah intimacy, kita udah punya karakter yang baik, skill itu ngikutin. Kayak gitu. Gitu ya. Bagus. Nah, jadi selama bisa ke sekolah ke situ gimana? Pertama tuh gimana ya? Pertama tuh kan saya masih kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA ya? Belum lulus itu, masih kayak ujian gitu. Nah, ada hamba Tuhan yang di sini itu nawarin saya. Namanya Mas Iwan, KPA tadi tuh. Nah, Mas Iwan tuh bilang kayak gini. Dia tuh kayak kayak gimana ya? Kayak mau nawarin sesuatu sama aku, katanya. Risa mau enggak sekolah Preskonio? Sekolah Preskonio apa itu? Aku lihat lah kan di mana tuh, di internet profil sekolah Preskonio. Waduh Kak Gata, aku kalau ketemu Mas Iwan nggak mau lagi, aku udah minder lah. Apa yang bikin kamu takut waktu kamu lihat Yang pertama, itu? aku mendapatkan input yang nggak bener. Input yang bukan nggak bener ya, maksudnya input yang membuat aku takut. Yang pertama nih, makanannya nggak enak. Makanannya Kakak tahu nggak apa? Makanannya tahu tempe, itu telur. kan enak. Enggak. Jadi menurut kamu yang enak Enggak. itu apa? Ayam. Jadi kan gitu. karena mungkin aku tuh udah biasa kayak pulang sekolah tuh kan kadang makanan enak ya. Jadi kayak Indomie. takut kurus. Takut enggak lah. kurus. Jadi di situ profilnya katanya makanan enggak enak. Terus bangunnya pagi Kak kata. Bangunnya tuh kayak jam 4 kita harus suka rajin baca Alkitab. Waduh, saya enggak pernah melakukan hal itu. Itu input tapi inputan dari orang kan. Iya itu. Tapi ketika kenapa saya bisa ikut ya? Aku tuh kayak gini. Dulu kan ada di sini kalau nggak salah ibadah 1, ibadah 2 sama ibadah 3 kali ibadah kan. Iya. Waktu di gereja lama kalau nggak salah. Nah, saya itu puji Tuhan. Saya sebelum masuk Preskonio saya udah pelayanan gitu. Udah dipercayain kayak singer gitu. Jadi saya berturut-turut dalam 1 minggu itu 3 kali singer. Tiga ibadah pas itu minggu pertama kan kita dapat roti itu kan, roti perjamuan. Yang pertama itu aku dapat di mana ya? Bentar. Di Yohanes 14 ayat 15. Nah, itu dapat itu kan. Yang kedua itu beda. Yang ketiga sama persis Kak. Sama persis sama Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kula mengejar lah tuh. Aduh, gimana nih, terima dah. Mas pas selesai ibadah, Mas Iwan tuh langsung WA gitu. Beneran, Mas Iwan langsung WA. Mas Iwan waktu itu pelayanan di Belinyu kalau nggak salah. Nah, Risa gimana nih? Udah mau penutupan. Maksudnya pendaftaran nanti nggak diterima, harus ikut tahun depan lagi. Aduh Mas gimana? Terus ku nih kayak di jamaah Tuhan, bukan di jamaah Tuhan sih, kayak kamu tuh mengasihi aku nggak sih? Maksudnya kamu tuh mengasihi aku nggak sih? Jadi aku kan dapat ayat Alkitab yang tadi itu kan, Yohanes 14 ayat 15 itu. Nah jadi aku ya udah Tuhan, mau nggak mau nih, dengan mau nggak mau terpaksa kan sebenarnya. Tapi ya udah aku coba, aku ngomong sama mamaku, aku mau ikut Preskonio sama udah yang ditawarin sama Mas Iwan. Ya udah ikut aja gitu kan. Akhirnya ikut. Terus Mas Iwan nelpon sama staf Preskonio. Kak ini jadi ada siswa mau ikut, namanya Reza dan Putri waktu itu sama Putri. Terus kakak tuh bilang penutup udah terakhir, udah ditutup. Waduh, udah kecewa. Padahal udah siap-siap kan, udah siapin dari akte itu baptisan, terus semuanya udah disiapin. Udah disiapin. Terus tiba-tiba kayak Mas Iwan tuh ditelepon lagi. Bisa nih. Kan kayak Tuhan tuh bener-bener kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Karena itu tuh kayak Tuhan itu udah buka jalan, udah ya udah tinggal kamu mau atau enggak nih. Jadi saya ikutin lah beberapa bulan
di Proskuneo kan selama 2 bulan, 2 bulan studi. Nah setelah kamu jalanin sebenarnya semenakutkan yang kamu pikirkan di awal nggak? Pertama iya. Pertama itu memang benar-benar gaya hidup kita tuh benar-benar diubahkan. Saya biasanya kalau maaf kata nih teman-temannya, bukan sombong ya, kayak mama tuh kalau masak tuh kan kadang dimasakin ayam gitu kan. Saya suka ayam. Saya suka ayam, makanya saya bisnis ayam kan. Nah, apa tuh saya suka ayam gitu kan. Tapi di sana nggak enak, jauh 180 derajat, itu beda banget. Jadi makanannya agak enak, kayak kita tuh, tapi kita harus kalau nggak makan kita nggak bisa hidup kan. Nah mau nggak mau kita ikut, kita taat, kita ngikutin prosesnya, dan puji Tuhan saya bisa menjalaninya. Menyesal nggak? Nggak, malahan saya kalau ada kesempatan 2 kali saya pengen ikut lagi. Nah kadang memang gitu sih, hal-hal yang kita pikir menakutkan itu setelah kita jalanin dan bisa kita lalui, itu rasanya malah lebih plong, lebih bangga gitu kan sama diri sendiri. Wah kamu udah bisa ngelewatin hal yang kamu takutin itu. Bener. Nah cuma kan tadi ngomongnya ketakutannya itu cuma dari input-input yang dibaca. Sebenarnya ada nggak kendala lain yang bikin kamu awalnya nggak mau masuk ke situ misalnya? Kendala lain sih mungkin karena aku tuh nggak mau ya pertama tuh kan, karena udah lihat profilnya itu nggak enak. Aku tuh nggak mau, aku tuh sempet kayak berontak sama Tuhan tuh. Aku tuh dulu kan maaf kata nih kan, kayak aku tuh punya bisnis kayak aku tuh punya bisnis kayak online shop gitu. Terus tiba-tiba nih aku kan punya 2 atau 3 akun Instagram. Tiba-tiba kayak di detik-detik yang pas mau ditanya jadi atau enggak, sedangkan saya punya bisnis nih, nggak bisa kan maksudnya ninggalin bisnis itu karena kenapa selama 2 bulan di Proskuneo itu kan nggak pegang HP kan. Nah saya merasa aduh, saya antara pilih Tuhan atau pilih iya, saking keberontak kayak gitu. Ya itu memang struggle-nya beberapa orang juga kadang memikirkan pilihan-pilihan itu, dia mau pilih Tuhan atau pilih materi bisnisnya, gitu kan. Bisnisnya. Yaudah, akhirnya Tuhan tuh kasih lihat, udah tuh diblokir semuanya 3 Instagram itu. Saya juga kadang sampai detik ini saya terheran-heran, kayak gimana ya, Tuhan itu kayak udah diblokir tapi kamu tuh tetap hidup, ngerti gak sih? Tuhan tuh masih kayak pelihara gitu. Sedangkan bisnis itu kayak menguntungkan banget kan bagi kita saya. Kita pikir kan kalau kita lepasin ini materi kita nggak bisa hidup kan, karena kita pilih Tuhan, materinya kita lepas. Tapi percayalah kalau kita pilihnya Tuhan tetap dipelihara sampai akhir. Nah keluar dari Proskuneo mulai aktif di gereja. Nah pulang dari Proskuneo saya inget sih kata ini tutor saya dan guru saya namanya Edo Tabarat kan. Saya ngefans banget sama Kak Edo, luar biasa tuh WL. Nah dia itu bilang kayak gini, sebenarnya saya tuh selesai Proskuneo itu saya mau ke Jakarta kan. Saya mau ke Jakarta, saya mau main dulu, saya mau happy dulu. Saya udah janji sama teman, guys, aku selesai Proskuneo aku mau ke Jakarta ya. Nanti kita meet up di sana ya. Tapi cara Tuhan beda banget. Sampai aku tuh di sana selama 2 bulan diubahkan tanpa megang HP. Hidup saya tuh di 2 bulan itu kayak di karantina, tapi itu tuh kayak berisi banget, kayak ada pujian penyembahannya, hidup dalam baca Alkitab juga kan, sering baca Alkitab di sana, sering tugas khotbah juga, bikin materi khotbah kan, terus pelayanan juga, ada praktek juga. Nah dari situ teman-teman, aku tuh kayak sempat mikir kayak gini. Kak Edo bilang kayak gini, Reza, kamu harus bawa api kamu ke gereja kamu. Dia bilang kayak gitu, kamu udah diutus ke sini dan kamu harus pulang bawa apa yang kamu dapat dari sini ke gereja kamu yang kamu utus, katanya kayak gitu. Jadi dari situ, aduh, akhirnya aku cancel. Padahal udah planning untuk ketemu teman-teman kan. Ada planning untuk ke Jakarta, mau happy kan, mungkin secara manusia kan, kita mau jalan-jalan kan, pasti ada kan gitu. Tapi dari situ benar-benar saya ikutin arusnya, on tracknya Tuhan itu. Saya pulang ke Bangka, saya melayani Tuhan, saya aktif di youth, apalagi saya bawa apa yang saya dapat di sana di gereja tempat yang saya sekolah itu, saya bawa ke sini, dan puji Tuhan
puji Tuhan. Iya, puji Tuhan sampai sekarang bisa dipakai Iya. sama Tuhan secara luar biasa banget dan dipercaya untuk menjadi ketua youth di tempat ini. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal ketua youth ini, kakak mau tanya nih, ada nggak struggle gitu selama jadi ketua youth? Struggle-nya tuh pasti ada. Karena Dalam hal apa nih? gimana ya? Seorang pemimpin itu pasti punya tanggung jawab. Kita punya visi misi apa yang kita mau tanamin buat youth kita. Jadi misalnya saya punya kerinduan kan, saya mau punya visi di gereja ini bisa menuai jiwa 500 anak-anak muda. Wow. Nah, tapi kita nggak langsung plok Tuhan kirimkan 500 jiwa kayak gitu kan. Tapi kita harus bergerak nih dari generasi muda nih, kita harus kayak jangan diem diri. Kita tuh harus tarik jaring. Mari kita misalnya ada anak-anak muda, kita ajakin mereka ke gereja. Tapi yang menjadi struggle itu kan nggak semua orang bisa menerima kan. Iya. Semua orang nggak bisa menerima. Nah, dari situlah kita harus belajar bagaimana orang tuh bisa menerima kita dari cara perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Nah, orang itu akan melihat bagaimana Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Iya. Kan kakak lihat ya, youth itu beberapa bulan terakhir itu kita sempat yang sebelum pandemi itu sampai rame banget gitu kan. Itu kemarin itu kan narik jiwa kan. Kalau kamu sendiri, cara kamu ngajak teman-teman untuk ikut ibadah itu gimana? Kan banyak teman-teman di rumah mungkin ada yang ngomong gini, aku tuh pengen ngajak temanku ibadah tapi aku tuh nggak tahu gimana caranya, aku nggak enak ngomongnya, aku nggak tahu caranya gimana. Kalau dari kamu sendiri ada tips-tips nggak untuk misalnya ngajakin mungkin kita pengen narik jiwa nih, pengen ngajak temen untuk ibadah bareng kita? Menurut aku ya, kita nggak harus langsung ngajak dia ke gereja. Maksud aku kayak gini, kita nggak langsung ayo ikut ibadah, enggak. Yang pertama kali kita harus kenalkan Tuhan dulu bagi dia. Kan kebanyakan orang tuh belum kenal Tuhan kan. Nah, kita harus kenalkan Tuhan Yesus itu siapa. Tuhan Yesus itu siapa. Ketika mereka udah kenal Tuhan, saya percaya ketika mereka udah kenal Tuhan, mereka akan mencari Tuhan dan mereka akan datang sendirinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya sorry Rasa bangkanya dikeluarin teman-teman. Nah, kalau misalnya cara kita itu mengajak jiwa, menurut saya pendekatan dulu sih. Karena misalnya kita ngajak tapi kita nggak deket. Iya, benar-benar. Jadi kita tuh kan tunjukin dulu kan ke teman-teman. Kita harus deketin dulu dia, kayak nama kamu siapa gitu kan. Kita deketin, nama kamu siapa, kamu sekolah di mana. Terus bagaimana, maksudnya kita makan dulu yuk, kita gimana sharing gitu. Jangan langsung ajak ibadah. Biasanya sensitif ya anak-anak muda diajak ibadah. Kayak gitu sih. Kalau visi misi kamu sendiri sebenarnya untuk anak-anak youth di tempat ini apa sih? Visi misi. Ya itu tadi 500 jiwa bagi gereja ini, bagi Tuhan maksudnya. Udah berapa tuh sekarang? Puji Tuhan udah mau 100 ya. Tapi di grup itu berapa ya? Udah lebih kayaknya. Puji Tuhan. Tapi ya itulah, kita harus berdoa buat generasi ini, biar generasi ini lebih lagi dibangkitkan. Amin. Amin. Nah, buat kamu ada pesan nggak misalnya buat teman-teman nih, kan lagi pandemi ini kan, kita mau ngomongin tentang keadaan anak-anak muda sekarang ini kan, kita jarang ibadah gitu, maksudnya jarang ibadah langsung ke gereja gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak sharing-sharing sama anak-anak youth gitu, gimana keadaan mereka selama pandemi ini gitu? Kebanyakan kayak gini, mungkin ada teman-teman yang merasa kayak udah males ya, udah bosen ibadah kan. Sayang banget teman-teman, dari dulu awal saya kenal Tuhan sampai sekarang saya selalu kayak punya Alkitab sendiri. Jadi Alkitab Matius 5 ayat 33. Aku pikir punya Alkitab. Enggak, maksudnya aku punya ayat sendiri yang aku tanamin dalam hidup aku. Kayak carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, menurut mungkin teman-teman sekarang lagi sibuk ya, mungkin ada yang kerja, ada yang mungkin aku nggak tahu ya, mungkin karena setiap orang kan beda-beda kan. Mungkin mereka juga selama pandemi harus cari pekerjaan yang lebih gitu kan, untuk pendapatan lebih. Iya, tapi dari situ kita jangan sampai ninggalin Tuhan. Saya sedih misalnya ada anak-anak muda yang mungkin udah jarang ke gereja nih, udah jarang datang ibadah kayak nih. Itu sayang banget sih, karena
kita kan masih muda nih ya, kita harus kasih yang terbaik sih bagi Tuhan. Iya, karena kan kayak tadi seperti kamu di awal dikasih pilihan kan, mau pilih materi atau Tuhan. Itu kayak seakan-akan kita ditanya mau pilih berkat atau sumber berkatnya. Bener. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah pilih teman-teman. Kita kayak ini kayaknya ini berkat loh dari Tuhan. Tapi kita harus lebih berhikmat gitu ya. Aku mau pilih berkatnya atau deketin sumber berkatnya. Gitu teman-teman. Jadi aku ada kesaksian sih Kak ya. Iya. Aku tuh kan dulu pertama kali ikut youth, aku tuh seneng banget. Maksudnya seneng dalam hal apa? Youth itu asik. Youth itu kayak bener-bener kayak pengalaman hidup, experience dalam hidup aku yang pertama kali aku rasain itu dahsyat banget sih. Pertama kali aku join ke youth, aku tuh bertumbuh kayak gitu. Meskipun aku nakal Kak, tapi aku rajin, paling rajin. Aku bukan menggait aku diri ya. Iya. Tapi paling rajin sampai aku inget banget. Aku dulu tuh sampai pas pulang sekolah nih kan, youth kan dulu hari Sabtu ya. Sama juga hari Sabtu. Hari Sabtu. Enggak, maksudnya dulu ada ibadah misi, maaf. jadi ada ibadah misi. Ibadah misi itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Nah, ibadah nanyain misi. siapa? Kamu nanya siapa? Dua-duanya kameramen. Nah, jadi dulu ada ibadah misi teman-teman. Nah, sampai ibadah misi itu kan ada kendaraan kayak angkot gitu ya Kak ya. Nah, saya bela-belain naik angkot itu demi bisa ke youth. Saya mandi di mes belakang. Ya nggak sih Ko Michael ya? Nah, jadi gitu teman-teman. Saya paling antusias tuh kalau ikut youth. Saya dari yang nggak ada kendaraan sampai Tuhan kasih kendaraan buat saya biar bisa ikut youth. Gitu. Iya, kalau aku mau bilang ya, ini buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya yang awal ngajak aku youth itu, nih si Reza ini. Jadi waktu itu awalnya yang kalian mau ke Ketawai itu, ke Pulau Ketawai. Kakak ada ikut ya? Enggak, kakak nggak ikut. Tapi di situ, jadi kan kakak WA, kakak baru mulai pelayanan. Kakak mau tanya, kalau misalnya ibadah ini pelayanan kita harus datang jam berapa gitu kan. Nah di situ karena udah ngobrol, kamu bilang ini, Kak yuk ikut, kita mau ke Pulau Ketawai gitu kan. Terus kakak langsung, males, nggak kenal orang-orang, nggak mau ikut gitu. Tapi aku jauh beda banget sama Kak Agatha. Kalau Kak Agatha kan nggak mau, tapi kalau aku mau. Jadi dia benar-benar antusias. Tapi sekarang gimana nih? Sekarang aku yang jadi presenternya ya. Aku sekarang yang jadi presenternya. Jadi gimana setelah Anda mengikuti youth itu gimana? Nah, itu experience-nya? Luar biasa banget. Bener-bener luar biasa. Yang tahu saya dulu gimana? Pemalu. Bukan pemalu sih, kayaknya lebih ke sombong kayaknya. Masa sih? Iya. Enggak sih. Enggak lah, kayaknya sombong lah. Soalnya ditegur kakak kayak buang muka. Enggak lah. Jadi gimana tuh? Nah, jadi kan kalau dulu istilahnya ke gereja, ibadah, pulang, nggak ada komunitas. Paling temennya ya teman-teman kuliah gitu kan. Nah tapi teman kuliah itu kan kayak ya teman-teman kita untuk seneng-seneng, teman-teman kita untuk kuliah biasalah gitu kan. Nah semenjak punya teman-teman dari youth ini, apalagi kakak kan lumayan lebih tua dari kalian gitu kan. Jadi kakak itu pertama-tama yang diubahkan adalah kakak merasa bertanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik. Itu yang pertama merubah kakak gitu. Sekarang teman-teman tau nggak? Ini aku yang bawa caranya. Sekarang teman-teman, Kak Agatha udah dipakai Tuhan luar biasa sih. Ya puji Tuhan. Udah multimedia ya? Ya multimedia. Udah multimedia, udah host juga. Wow keren. Nah ini yang aku bilang tadi. Awalnya yang kita takutin setelah kita lakukan itu kan kayak, wah ternyata aku bisa. Jadi kakak pernah baca, suatu saat kamu akan bangga sama diri kamu yang berani ngelakuin hal yang kamu takutin. Bener itu banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang juga ya lagi di masa-masa pilihan yang sulit, kamu mau ngelakuin suatu hal tapi kamu takut gitu kan, coba aja dilakuin gitu. Malah sesuatu yang menakutkan itu saat kamu selesai kamu lakukan itu rasanya lebih lega, seneng banget, bangga sama diri sendiri gitu loh. Bukan meninggikan diri ya, tapi kayak wah aku bisa ternyata gitu. Dan kalau buat Tuhan, terutama buat Tuhan ya, nggak ada yang nggak mungkin sih kayaknya. Itu kesaksian dari Kak Agatha. Itu kesaksian dari kakak gitu. Tadi kita ngomongin apa sih sebelum? Jadi lupa kan? Aduh,
Oke deh, kita udah berapa lama sih? Udah berapa lama kameramen? Masih cukup nggak baterainya nih? Wah, dia bilang sih. Oke deh, yang terakhir deh kalau gitu buat anak-anak muda, kamu ada pesan nggak? Pesan aku buat teman-teman tadi aku bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Iya teman-teman, jadi seperti yang tadi dibilang, jangan terpaku kejar berkatnya, tapi kamu deketin dulu sumber berkatnya, bangun hubungan sama Tuhan. Oke teman-teman, oke, makasih Reza udah nemenin. Cepet banget. Masa ya? Oke. Udah nemenin ngobrol pada hari ini. Buat teman-teman semua, semoga video kali ini bisa memberkati kalian, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya banyak anak-anak muda yang terberkati. Oke guys, see you and God bless. God bless you all.